Jadi Pak Sudrajat yang baru-baru ini viral, Pak, dia berbohong. Jadi bagi kalian yang tidak tahu Pak Sudrajat itu siapa, Pak Sudrajat itu adalah seorang bapak-bapak yang menjual es gabus yang tadinya viral, yang dituduh menjual es gabus itu terbuat dari spons. Dan ternyata tidak terbukti bahwasannya es gabus tersebut terbuat dari spons. Dan banyak sekali warga yang prihatin terhadap beliau, sampai-sampai beliau juga mengutarakan bahwasannya petugas seperti polisi dan juga TNI menindas ataupun memukul beliau. Sebelumnya beliau berkata seperti itu. Tapi baru-baru ini ada kejadian yang viral juga. Ternyata beliau ini berbohong Pak di depan KDM, yaitu Deddy Mulyadi, tentang mengenai bagaimana aktivitas maupun kehidupan beliau sehari-hari. Jadi Deddy Mulyadi itu sebelumnya mengundang beliau, yaitu Pak Sudrajat, untuk memberikan bantuan sejumlah uang 10 juta rupiah kepadanya. Tetapi dalam perbincangan tersebut, Deddy Mulyadi melontarkan beberapa pertanyaan kepada Pak Sudrajat mengenai kehidupannya ataupun kendalanya terhadap kehidupannya sehari-hari. Dan Pak Sudrajat memberikan kesaksian bahwasannya beliau mempunyai banyak utang dari SPP SD anaknya dan juga biaya kos-kosannya yang sudah berbulan-bulan ditunggak sampai berjuta-juta rupiah, Pak. Dan Pak Deddy Mulyadi ini sangat curiga karena anaknya itu masih SD dan harus membayar SPP per bulannya 200.000. Dan Pak Deddy Mulyadi merencanakan akan mengunjungi sekolahannya agar melihat kebenaran atau kebuktiannya terhadap perkataannya itu. Dan ternyata beliau berbohong, SPP-nya tidak semahal itu. Serta beliau juga diundang sampai membawa saudaranya Pak Sudrajat sendiri. Dan beberapa kali Pak KDM ini menanyakan tentang bagaimana beliau membayar kos-kosannya. Dan ternyata beliau itu mempunyai rumah, Pak. Jadi Pak KDM sebelumnya membayar 10 juta rupiah untuk membayar kos dan juga SPP untuk kebutuhannya selama setahun. Ternyata beliau berbohong. Beliau punya rumah serta motornya yang telah diberikan oleh kepala polisi. Beliau menyebutkan sebelumnya juga bahwa motornya dipakai untuk orang lain, padahal enggak juga. Dan para netizen ini sangat-sangat disrespectful terhadap beliau. Yang tadinya merasa prihatin dan memberikan banyak sekali bantuan, ternyata masih belum cukup untuk bantuan tersebut bagi beliau. Aduh, sampai berbohong gitu ya. Padahal nggak harus berbohong juga loh. Udah dikasih bantuan juga kan. Jadi netizen juga bakal seolah-olah akan memberikan rasa curiga terhadap orang-orang yang ditindas nantinya apapun. Dan kejadian ini bakal memberikan efek yang pengaruh juga terhadap beliau nantinya. Semoga Pak Sudrajat ini dapat belajar dari kesalahannya sendiri.